Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya Amalia selaku dosen keperawatan anak dan teman-teman D3 yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Renata Fadila selaku moderator dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai imunisasi PDT. Tentunya saya dibantu oleh rekan-rekan saya yang mana akan dipaparkan materi oleh Najwa Nurrahma, Salma Najwa Fadila, Muhammad Asidik, saya, Naura Nashwa, Risna Wulandari, Sidki, Ananda, dan juga Ganes. Berikut pemaparan materi. Yang pertama ada definisi. Definisi dari imunisasi adalah suatu proses meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya anak-anak dan bayi, melalui vaksinasi sehingga dapat terhindar dari penyakit yang berbahaya. Vaksinasi adalah pemberian zat atau obat untuk merangsang sistem kekebalan tubuh yang meningkat, sehingga ketika ada penyakit yang menyerang, anak-anak telah siap untuk melawannya. Sedangkan DPT adalah singkatan dari penyakit difteri, pertusis atau batuk reja, dan tetanus. Dilansir dari WHO, tahun 2019, imunisasi adalah cara yang paling sederhana, aman, dan efektif untuk melakukan dan menghindari terjangkitnya penyakit yang berbahaya. Jadi dapat disimpulkan, imunisasi DPT adalah imunisasi atau cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar tidak terjangkit penyakit difteri, pertusis, dan tetanus, karena penyakit tersebut sangat amat cepat menyerangnya, sehingga tidak ada lagi kematian bayi karena penyakit tersebut. Manfaat imunisasi. Manfaat imunisasi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dengan menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, tetapi dapat dirasakan oleh yang pertama anak, yaitu mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Kemudian yang kedua keluarga, yaitu menghilangkan kecemasan dan biaya pengobatan bila anak sakit, mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman. Kemudian yang ketiga negara, yaitu memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Tempat pelayanan imunisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada di dalam gedung atau komponen statis seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, bidan praktik, dan dokter praktik. Yang kedua ada pelayanan imunisasi di luar gedung atau komponen dinamis seperti posyandu di sekolah atau melalui kunjungan rumah. Vaksin DPT sendiri merupakan vaksin kombinasi yang diberikan untuk mencegah 3 penyakit, yaitu penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin DPT ini berisi 3 bakteri yang telah dilemahkan atau dalam kondisi inaktif dan berada dalam kesediaan vial. Vaksin DPT disimpan di dalam cold box, bukan di freezer. Sebelum melakukan imunisasi, vaksin DPT harus benar-benar diperiksa kelayakannya seperti tanggal kadaluarsa, tidak mengumpal, tidak berubah warna, tidak terdapat endapan, segel masih utuh, dan PVE masih baik. Selain memastikan vaksin DPT dalam kondisi baik, sebelum melakukan imunisasi DPT juga harus memastikan pasien dalam kondisi sehat atau tidak sedang demam. Setelah sudah memastikan kondisi vaksin DPT dan kondisi pasien, vaksin DPT diberikan dengan teknik intramuskular di anterolateral paha pasien dengan dosis 0,5 ml. Kontraindikasi pemberian imunisasi. Satu, ada perubahan pada sistem imun yang dapat menerima vaksin virus yang hidup. Terus kedua, ada flu berat atau panas tinggi dengan penyebab yang serius. Ketiga, sedang dalam pemberian obat-obatan yang menekan sistem imun seperti sitostatika, transfusi darah, dan imunoglobulin. Keempat, riwayat alergi terhadap pemberian vaksin sebelum seperti pertusis. Pasca pemberian, reaksi imunisasi DPT adalah reaksi pada tubuh bayi sesaat setelah diimunisasi sampai 2 hari setelah melakukan imunisasi DPT. Setelah pemberian imunisasi DPT atau HB, biasanya akan timbul gejala-gejala yang bersifat sementara seperti lemas, demam, kemerahan pada tempat suntikan. Kadang-kadang terjadi gejala berat seperti demam tinggi, iritabilitas, dan meracau yang biasanya terjadi 24 jam setelah imunisasi, yaitu ada demam, B. rasa sakit di daerah suntikan, C. peradangan apabila pembengkakan terjadi selama 1 minggu atau lebih, dan D. yaitu ada kejang-kejang. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi DPT HB-HIB yang pertama yaitu ada difteri.
Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae yang memproduksi racun yang dapat merusak jaringan dan organ tubuh. Cara penularan penyakit ini melalui percikan ludah atau droplet infection yang keluar dari batuk atau bersin. Yang kedua ada pertussis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis yang menyerang saluran pernapasan. Cara penularan penyakit ini melalui percikan ludah atau droplet infection yang keluar dari batuk atau bersin. Yang ketiga ada tetanus. Penyakit ini disebabkan oleh Clostridium tetani yang menghasilkan racun yang menyerang saraf. Cara penularannya adalah melalui kotoran atau debu, jalan yang masuk ke dalam luka yang dalam, atau tindakan medis yang tidak steril. Selanjutnya, hepatitis B, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis B yang merusak hati. Cara penularan penyakit hepatitis B secara horizontal dari darah dan produknya melalui praktik penyuntikan yang tidak aman, transfusi darah, dan hubungan seksual. Secara vertikal dari ibu ke bayi selama proses persalinan. Selanjutnya, Haemophilus influenza tipe B adalah salah satu bakteri yang dapat menyerang beberapa organ tubuh dan menyebabkan radang selaput otak atau meningitis, radang paru-paru atau pneumonia, dan juga radang tenggorokan atau epiglottis, dan juga radang sendi atau artritis, dan lain-lain. Cara penularan penyakit ini melalui droplet yang masuk ke nasofaring. Selanjutnya, jadwal pemberian imunisasi. Untuk usia 0-24 jam, jenis imunisasinya hepatitis B paling optimal diberikan pada bayi kurang dari 24 jam pasca persalinan. Pemberian hepatitis B masih diperkenankan sampai kurang dari 7 hari. Untuk usia 1 bulan, jenis imunisasinya BCG polio 1 diberikan sebelum bayi dipulangkan ketika bayi lahir di institusi rumah sakit atau klinik. Untuk usia 2 bulan, jenis imunisasinya DPT HB HIB 1 polio 2. Untuk usia 3 bulan, jenis imunisasinya DPT HB HIB 2 polio 3. Untuk usia 4 bulan, jenis imunisasinya DPT HB HIB 3 polio 4 dan IPV dengan jadwal selama 1 bulan. Untuk usia 9 bulan, jenis imunisasinya campak. Dan untuk jadwal imunisasi lanjutan pada anak bawah 2 tahun, untuk usia 18 bulan, jenis imunisasinya DPT HB HIB diberikan setelah 12 bulan dari DPT HB HIB 3. Untuk usia 24 bulan, jenis imunisasinya campak diberikan setelah 6 bulan dari campak dosis pertama.